Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih sehat, masih diberikan semangat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman dan nikmat sehat itulah yang membuat kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan bisa menghapus dosa dan pada saat yang sama bisa menambah kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita berharap mudah-mudahan umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita dimudahkan untuk memperbanyak amal saleh sampai akhir hayat nanti, dan kita berharap mudah-mudahan timbangan amalan kebaikan kita selalu semakin berat dan catatannya semakin panjang. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang benar-benar mencintai beliau. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang benar-benar jujur dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semua tentu saja adalah kita bisa mendapatkan syafaat di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sebuah pertolongan yang tentu saja sangat kita tunggu-tunggu saat kita merasa bahwa amal kita adalah kurang. Di hari mahsyar itu semua kita akan merasa amalnya kurang. Tidak ada yang akan merasa amalnya banyak. Oleh karena itu, dari sekarang kita sudah harus merasa kurang amal kita. Tidak boleh kita merasa bahwa amal kita sudah banyak. Walaupun kalau kita hitung-hitung sendiri mungkin banyak, tapi kita tidak tahu dari semua yang kita lakukan itu berapa yang diterima oleh Allah. Dari semua yang kita kerjakan sebagai sebuah amal soleh, adakah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Umar bin Al-Khattab pernah mengatakan, seandainya saya tahu ada satu amal saya yang pasti diterima oleh Allah, maka saya sudah siap untuk mati. Jadi kalau sudah tahu dia ada satu amalnya yang pasti diterima oleh Allah, baru dia siap untuk mati. Oleh karena itu, ikhwati fillah, sekali lagi semoga Allah selalu membuka pintu hati kita, memberikan semangat untuk menambah amal soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah Ramadan Syahrul Muhasabah. Ramadan itu adalah bulan di mana kita harus memuhasabah diri kita. Saya ingin mengawalinya dengan sebuah ayat. Ini bisa kita katakan sebuah ayat muhasabah yang membuat banyak sadar generasi salaf terdahulu. Ayatnya terdapat di dalam surat Al-Hadid ayat 16. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah
wa ma nazala minal haqqi wa la takunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Alam ya'ni lilladzina amanu, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman, antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk supaya hati mereka itu khusyuk mengingat Allah, wa ma nazala minal haqq, dan agar hati mereka itu siap untuk menerima apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an. Wala takunu kalladzina utul kitaba min qabl, janganlah kalian seperti orang-orang yang mereka diberikan kitab sebelumnya, al-yahud wan nasara maksudnya. Fatala alaihimul amad, maka berlalu lama masa itu, faqasat qulubuhum, lalu hati mereka menjadi kesat. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini sebuah ayat yang di dalamnya ada pertanyaan Allah. Dan yang ditanya itu adalah kita. Karena di dalam ayat itu dikatakan lilladzina amanu, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman itu? Kita adalah orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk berpuasa, orang beriman itulah yang ada juga pada ayat ini. Alam ya'ni lilladzina amanu, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman itu untuk hati mereka khusyuk mengingat Allah, dan hati mereka siap melaksanakan apa yang diturunkan oleh Allah dari Al-Haq, dari Al-Quranul Karim. Dan Allah menyindir tabiat orang-orang ahlul kitab yang ketika kepada mereka diturunkan ayat-ayat Allah, fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, lama mereka berfikir, berlangsung lama waktu turunnya itu sampai hati mereka sudah kesat. Wa katsirum minhum fasiqun, ujung-ujungnya pun mereka menjadi orang yang fasik. Jadi yang dituju adalah orang-orang yang beriman, dan yang disindir adalah orang-orang ahlul kitab. Wala takunu kalladzina utul kitab, jangan kalian seperti mereka. Jangan kalian seperti orang-orang yang dulu didatangkan Alkitab, didatangkan ayat-ayat Allah, tapi lama mikirnya. Semua kita sudah tahu bagaimana tabiat orang-orang Bani Israel. Setiap kali ada perintah yang datang dari Allah, lama pikirnya mereka untuk menerima perintah itu. Seperti yang juga sudah pernah kita sampaikan, diminta untuk menyembelih sapi, banyak tanyanya, seperti apa ya Musa? Apa warnanya? Berapa umurnya? Padahal kalau seandainya langsung dikerjakan saja ketika diperintahkan, selesai urusan mereka. Akankah kita seperti orang-orang seperti itu? Akankah kita orang-orang beriman itu di hadapan perintah Allah itu berpikir panjang? Belumkah tiba saatnya bagi kita untuk memberikan ketundukan mutlak kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, agar hati kita khusyuk? Ayat ini benar-benar sebagai ayat muhasabah. Kita wajib memuhasabah diri kita, apalagi di dalam bulan Ramadan, bulan yang memang kita wajib dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang memang Allah sudah bukakan semua bentuk pintu keampunan. Tidakkah kita mau memuhasabah diri kita untuk kemudian kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayat ini dalam catatan sejarah membuat sadar banyaknya generasi terdahulu ketika mendengarkan ayat itu. Bahkan ulama-ulama besar pada masa tabi'in dulu, yang dalam catatan sejarah kehidupan mereka diawali oleh kehidupan yang gelap, sadarnya mereka disebabkan oleh ayat ini.
Seperti yang dicatat dalam sejarah Fudail ibn Iyad dan juga Abdullah ibn al-Mubarak, dan juga seperti yang diceritakan oleh para ulama tentang Malik ibn Dinar. Mereka adalah ulama-ulama besar. Kesadaran hidup mereka berawal dari mendengarkan ayat ini. Fudail ibn Iyad, awal kehidupannya itu adalah terjebak, terjerumus kepada berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tercela, termasuk mencuri. Qati'ut tariq. Begitu diceritakan dalam buku-buku. Di satu malam, karena memang sudah terbiasa untuk melakukan perbuatan itu, dia sudah mengincar-incar untuk memasuki rumah seseorang. Pada saat dia ingin memasuki rumah itu, dia mendengarkan di dalam rumah itu ada ayat yang sedang dibaca. Padahal ini adalah malam-malam ketika semua orang tertidur. Karena biasanya yang namanya sariq itu adalah mencuri secara sembunyi-sembunyi. Kalau mencuri tidak secara sembunyi-sembunyi, itu bisa-bisa bukan sariq namanya. Jadi yang sariq itu memang adalah mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Yang biasanya adalah di waktu malam. Satu ketika hampir saja ia ingin memasuki rumah itu, tujuannya adalah untuk mencuri. Tapi didengar ada orang yang sedang membacakan ayat Al-Quran di dalam rumah itu. Apa yang dibaca oleh orang itu? Ayat ini. Fudail dari luar menyimak ayat itu dibaca. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman ketika ayat itu didengar oleh Fudail ibn Iyad, langsung merasuk ke dalam hati dia, menghunjam langsung ke hati dia apa yang dikatakan oleh Allah, alam ya'ni lilladzina amanu. Belumkah datang saatnya bagi orang-orang beriman? Sampai kapan kamu seperti ini? Sampai kapan kamu akan berbuat dosa? Sampai kapan kamu akan mendurhakai Allah? Sudah berapa kali Ramadan kamu lewati, sekarang datang lagi Ramadan berikutnya. Alam ya'ni lilladzina amanu. Belumkah datang saatnya bagi orang-orang beriman? Fudail bin Iyad langsung mundur dari niat untuk mencuri, dan di hatinya mengatakan, ya Rabb, aku bertaubat hanya karena mendengar ayat ini. Oleh karena itu kita ingin mengawali tausiah singkat kita pada malam hari dengan ayat ini. Pada bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana semua pintu kebaikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pada saat yang sama pintu-pintu keburukan, pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wasulsilatis syayatin, syaitan-syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas ayat ini untuk kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Dan memang saatnya kita harus berubah. Saatnya kita memang harus mengambil satu kesempatan, memulai satu titik langkah awal untuk merubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Boleh kita kaji ulang selama ini apa yang telah kita lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita lidah. Apa yang telah dilakukan oleh lidah kita sampai hari ini? Sudah berapa kali kata-kata bohong yang terucap oleh lidah kita? Sudah berapa kali sumpah-sumpah palsu yang terucap oleh lidah kita? Berapa kali fitnah-fitnah yang muncul berawal dari lidah kita, lalu masyarakat menjadi rusak? Kadang-kadang tanpa kita sadari ada kata-kata yang keluar dari mulut kita, mungkin kata-kata itu yang menyebabkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Dan kebalikannya juga bisa terjadi. Kadang-kadang ada ungkapan yang terucap oleh lidah kita tanpa kita sadari, ternyata kata-kata itu adalah memberikan kebaikan bagi kehidupan masyarakat. Ikhwati fillah, ketika Allah memberikan kita mata yang sehat, bisa melihat,
Sudah berapa kali mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk hal-hal yang menimbulkan dosa. Sudah berapa kali mata ini kita gunakan untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Sudah berapa kali mata kita gunakan untuk sesuatu yang bersifat maksiat yang dimurkai oleh Allah. Ketika Allah berikan kita telinga yang sehat, sudah berapa kali telinga kita mendengarkan hal-hal yang tidak baik? Adakah telinga kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah? Adakah telinga kita gunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat agar kita berubah menjadi baik? Ataukah sebaliknya, apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata kita gunakan untuk menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini tentu saja adalah sesuatu yang sangat tidak wajar, karena ketika Allah berikan kita nikmat, tapi nikmat itu ternyata kita jadikan sebagai fasilitas untuk berbuat dosa. Pada saat kita mendurhakai Allah, ternyata kita adalah orang-orang yang selalu membutuhkan Allah. Pada saat kita berbuat maksiat kepada Allah, ternyata kita adalah orang-orang yang tidak bisa lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ramadan kali ini perlu kita memuhasabah diri, perlu kita kaji ulang. Karena para ulama dulu mengajarkan kita untuk memuhasabah. Umar bin Al-Khattab pun berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, muhasabahlah diri kalian, kaji ulang baik-baik apa yang telah kalian lakukan. Qabla an tuhasabu, sebelum nanti kalian dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama terdahulu, orang-orang tabi'in masa dahulu, bermacam-macam cara mereka dalam memuhasabah diri. Ada di antara mereka yang menggali kuburnya sendiri. Jadi digalinya kubur, kemudian dia kasih lahat, dan dia masuk ke dalam lahat itu. Setelah ia masuk ke dalam lahat, dia minta anaknya untuk menutup pintu lahat itu. Hai anakku, tolong tutup sekarang pintu lahat itu. Setelah dia berada di dalamnya, ternyata gelap. Lalu dia berpikir dan memuhasabah dirinya, bagaimana saya bisa hidup dalam kegelapan seperti ini di alam kubur, dan tidak ada yang bisa memberikan cahaya di alam kubur kecuali adalah amal saleh. Keluar dia dari kuburnya, dan mulai saat itu ternyata adalah titik awal berubah dan membuat dia semakin banyak untuk berbuat baik, berbuat kebaikan, berbuat amal saleh. Selagi umurnya masih ada, selalu dihiasi dengan kebaikan demi kebaikan, karena hanya itulah yang akan bisa menerangi kubur kita. Bukankah dalam hadis Nabi juga dikatakan, nanti ketika kita diantar ke kuburan kita, yang ikut adalah 3, tapi 2 pulang, 1 tinggal. Yang ikut apa? Keluarga kita ikut mengantarkan kita ke kuburan. Harta kita ikut ke kuburan. Itu kalau sudah ada yang mati, itu pakaian-pakaian bagus, alas-alas kasur yang bagus tuh keluar tuh. Sampai nanti itu yang menutupi dia diantar sampai ke liang lahat. Tapi harta dan keluarga ini semuanya kembali. Yang tersisa apa? Yang tersisa adalah amalan. Amalan dia ikut bersama kita dan tidak ikut kembali, dialah yang akan menemani kita di alam kubur. Maka ketika dia rasakan betapa gelapnya lahat kubur itu, dan hanya bisa diterangi oleh amal saleh, itu ternyata mampu memompa semangat dia untuk memperbanyak amal saleh. Ada lagi di antara pada masa tabi'in dulu, seseorang yang menghitung jumlah harinya. Dihitungnya jumlah harinya, jumlah hari umur dia maksudnya. Ternyata ketika dia itu ketika itu sudah berumur 60 tahun.
60 tahun kalau dikali 365. 1 tahun kan 365 hari. Kali 60 tahun. Berapa puluh ribu hari itu? Lalu dia bertanya kepada diri dia, kalau seandainya dalam 1 hari ada 1 dosa yang saya lakukan, maka dosa saya sudah sekian puluh ribu, dan semua dosa itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dan ia bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana mungkin saya bisa mempertahankan semua ini di hadapan Allah dengan kesalahan yang begitu banyak. Kita kalau dalam sidang dunia saja, di depan hakim, ada 1 masalah yang ingin diselesaikan di hadapan hakim. Ini yang 1 masalah ini berkali-kali sidang pertanggungjawaban. Sekali hadir ditanya bisa sampai 10 jam. Itu kan itu tuh dakwaan-dakwaan yang tipikor itu, orang-orang korupsi dipanggil atau tersangka dia dipanggil, itu sekali datang itu bisa bertubi-tubi pertanyaan dalam waktu sekian jam, bisa sampai 10 jam. Itu untuk 1 masalah. Sekarang puluhan ribu masalah yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ternyata ini adalah cara yang mumpuni, cara yang paling tepat untuk menyadarkan diri, untuk membuat dia menjadi sadar, dan ternyata dia bisa berubah dengan memuhasabah diri itu. Oleh karena itu, ketika Umar bin Al-Khattab berpesan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, memang muhasabah itu sangat penting. Muhasabah itu akan melahirkan 2 hal. Muhasabah yang kita lakukan itu akan melahirkan 2 hal. Bagaimana? Dengan adanya muhasabah, yang pertama yang harus lahir dengan muhasabah itu adalah semangat untuk beristighfar. Jadi muhasabah, kalau kita hitung-hitung diri kita ini, manakah yang lebih banyak amalnya, amal baiknya atau amal buruknya? Sudah berapakah amal baik yang kita kerjakan untuk menghadap kematian, menghadapi kematian nanti, pertanggungjawaban di hadapan Allah? Kalau itu yang kita lakukan, maka dia akan melahirkan istighfar. Ternyata memang dosa kita sangatlah banyak. Ternyata memang kesalahan kita tak bisa kita hitung, banyak sekali. Maka harus melahirkan istighfar. Dan istighfar itu adalah karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dianjurkan kita untuk beristighfar, istighfar itu benar-benar karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan istighfar itu bisa membuat dosa-dosa kita bisa menjadi terhapus. Bukankah Ramadan ini adalah bulan istighfar? Bukankah Ramadan ini adalah bulan di mana Allah memberikan keampunan yang seluas-luasnya? Lis-saimi da'watun la turaddu inda fitrihi, atau kama qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang berpuasa itu ada doa, di mana doa itu tidak tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Salah satunya adalah ketika kita berbuka. Pada saat kita berbuka, itu saat di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, dan berdoalah kepada Allah. Salah satu dari doa yang harus ada itu adalah doa-doa keampunan, istighfar. Allah siap untuk mengampuni dosa hambanya, walaupun dosa hambanya itu sama banyaknya dengan buih di laut. Hatta walau kana mithla zabadil bahri, meskipun dosa hamba itu sebanyak buih di laut, Allah siap untuk mengampuni. Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim, dan rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Inna rahmatallahi wasi'ah, rahmat Allah itu sangatlah luas. Inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya kasih sayang saya, kata Allah, ghalabat ghadabi, itu mengalahkan murka saya. Allah bisa marah,
Allah bisa memberikan kasih sayangnya, dan kasih sayang Allah mengalahkan sifat murkanya. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabatnya, ketika itu melihat ada seorang perempuan yang kehilangan anak, lalu anak itu ditemukan kembali oleh seorang ibu. Jadi dia cari-cari anaknya yang hilang. Dalam waktu lama dia mencari, tiba-tiba anaknya ditemukannya. Nampak enggak oleh kita? Terbayang enggak kita? Seperti apa kasih sayang seorang ibu pada saat menemukan anaknya yang hilang? Umpama seorang ibu pergi ke pasar bawa anak, tiba-tiba anaknya menghilang, entah di mana di pasar itu. Dicari sekeliling enggak ketemu, tiba-tiba ketemu. Bagaimana kira-kira sayangnya ibu kepada anak yang ditemukan? Luar biasa sayangnya, dipeluknya, diciumnya. Ketika itu Rasul mengatakan kepada para sahabat, kalian tahu enggak seperti apa kasih sayang ibu itu kepada anaknya? Lalu kata Rasul, dan itu pelajaran yang ingin disampaikan oleh Nabi ketika itu, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala sayangnya kepada kita hambanya jauh melebihi sayangnya ibu itu kepada anaknya. Jadi Allah Rabb kita Rahim, Rahman, Ghafur, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Kalau benar-benar kita datang, kita ketuk pintu Allah Subhanahu wa ta'ala, kita datang dengan hati yang jujur, kita datang dengan sebenar-benar taubat kepada Allah, maka yakinlah dosa-dosa kita akan bisa terampuni. Dan ibadah puasa salah satu dari cara untuk mengampuni dosa itu. Man sama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Oleh karena itu, ikhwati fillah, yang pertama sekali dengan memuhasabah diri harus memunculkan semangat untuk beristighfar. Sedangkan yang kedua, muhasabah yang kita lakukan ketika kita tahu bahwa ternyata amal kita sangat kurang. Sudahlah dosa banyak, amal kurang. Maka yang harus hadir dengan muhasabah itu adalah al-iktsaru minal amal, semangat untuk memperbanyak amal saleh. Semangat beristighfar dan semangat untuk beramal saleh, dua hal inilah yang akan dilahirkan oleh muhasabah. Maka penting bagi kita untuk memuhasabah diri. Orang-orang yang tidak mau memuhasabah diri itu adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa hari-harinya selalu saja diisi dengan kebaikan demi kebaikan. Tapi ternyata setelah kita muhasabah diri kita, hal-hal yang baik yang kita lakukan pun ternyata bisa-bisa dinilai di sisi Allah menjadi dosa. Jangankan perbuatan yang salah yang kita lakukan, perbuatan yang baik saja yang kita lakukan, itu tidak mustahil bisa menimbulkan dosa dikarenakan barangkali oleh niat yang salah. Kebaikan tapi dengan niat yang salah itu bisa membuat amal kita menjadi tertolak. Bahkan dalam riwayat dikatakan nanti akan diseret ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya yang pertama yang diseret ke nerakanya Allah itu adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang alim yang mengajarkan ilmunya. Kok bisa seperti itu? Ternyata persoalannya ada pada niat. Persoalannya ada pada motivasi. Ketika ditanya, kamu dulu kenapa membaca Al-Quran? Qara'tul Qur'ana, saya membaca Quran itu lillah, karena kamu ya Allah. Tapi Allah sendiri yang bilang, kadzabta, kamu berbohong. Qara'tal Qur'an liyuqala laka qari. Kamu dulu membaca Quran itu hanya sekedar agar disebut-sebut sebagai orang yang hebat bacaan Qurannya. Fasuhiba ilanna, maka diseret pula dia ke dalam neraka.
Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dulu kamu kenapa berjuang? Saya berjuang karena kamu ya Allah. Allah sendiri yang bilang, kadzabta, kamu bohong. Dulu kamu berjuang hanyalah sekedar untuk disebut-sebut sebagai pemberani, sebagai pahlawan, orang yang hebat. Waqatil, itu sudah kamu dapatkan. Sebutan itu kamu dulu sudah dapatkan di dunia. Tetapi sekarang balasannya adalah neraka. Fasuhiba ilan nar, maka diseret pula dia ke dalam neraka. Giliran orang yang alim, dulu kamu kenapa belajar? Kenapa kamu mengajar? Karena kamu ya Allah. Allah sendiri bilang kadzabta. Kamu bohong. Kamu dulu belajar hanya semata-mata ingin disebut sebagai orang yang alim, sebagai orang yang banyak ilmunya, sebagai orang yang membangga-banggakan ilmunya, bahkan berdebat dengan banyak orang sekedar untuk membangga-banggakan ilmunya. Kalau memang itu tujuannya, maka ternyata ujungnya adalah neraka. Oleh karena itu ikhwati fillah, jangan campuri niat kebaikan kita kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya niat selain untuk Allah, tidak ada gunanya. Amal soleh, salah satu dari syarat diterimanya amal itu adalah kalau seandainya kita melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Oleh karena itu, Ramadan sebagai bulan muhasabah, mari sama-sama kita kaji ulang apa yang telah kita lakukan selama ini. Kalau ternyata memang terlalu banyak dosa-dosa kita, maka saatnya kita kembali kepada Allah. Saatnya kita mengadu dan melaporkannya kepada Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita kecuali hanya Allah. La yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Apakah amil boleh menerima upah dari beras yang dia kumpulkan dari orang-orang yang membayar zakat fitrah? Baik, tadi saya sudah hampir menutupnya karena ada satu pertanyaan, dan ini mungkin penting untuk kita sampaikan juga karena sebentar lagi ini akan terjadi. Saya kira persoalan ini adalah salah satu dari masalah yang perlu kita muhasabah. Kalau tadi tema kita adalah muhasabah, ini adalah satu persoalan yang juga kita harus coba muhasabah kembali terkait dengan persoalan amil. Apakah yang kita lakukan selama ini adalah sesuatu yang sudah benar atau tidak? Amil itu adalah istilah untuk orang-orang yang ditugaskan secara resmi untuk mengumpulkan zakat. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunjuk orang-orang sebagai jabiyuz zakat, pengumpul zakat. Dia diberi tugas, orangnya harus amanah, orangnya harus mengerti dengan persoalan zakat. Ditunjuk oleh Nabi untuk keluar, dia pergi ke kebun sana. Coba kamu hitung berapa hasil kebun kurma si fulan itu. Hitung, ambil zakatnya. Dikirim pula ke wilayah yang berbeda, orang yang berbeda. Kamu, hei fulan, coba kamu pergi ke wilayah sana. Hitung semua zakat orang di sana. Lalu nanti hasil zakat itu dibawa ke kota Madinah untuk kemudian dibagi-bagikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istilah amil itu ada dalam Al-Quran dan memang fungsinya adalah untuk mengumpulkan, mendistribusikan, pokoknya bertanggung jawab dalam persoalan zakat. Lalu apakah orang-orang yang sebagai panitia pengumpul zakat itu bisa disebut sebagai amil seperti yang ditugaskan oleh Rasul tadi itu?
Kalau dalam catatan sejarah memang pada masa Nabi untuk zakat fitrah itu tidak dikumpulkan oleh orang tertentu, tapi masing-masing mereka yang memberikan kepada siapa yang dia inginkan, dan diberilah batas waktu menjelang sholat ditunaikan. Jadi waktu wajibnya itu adalah mulai dari terbenam matahari sampai menjelang terbenam matahari hari terakhir Ramadan sampai sholat hari raya ditunaikan. Itu batas membayar zakat fitrah. Ada orang yang membawa zakatnya itu ketika dia akan pergi sholat langsung memberikan kepada siapa yang dia mau. Jadi tanpa ada panitia-panitia seperti sekarang. Cuma apakah dilarang membentuk panitia? Tentu tidak dilarang, karena ada kemudahan-kemudahan yang akan didapat dengan adanya kepanitiaan. Ada orang kadang yang bingung, dia ini mau dikasih kemana ini zakat saya ini. Ada wadahnya, ada panitia yang dibentuk. Cuma persoalannya, apakah panitia itu bisa disebut sebagai amil dalam artian asnaf 8? Karena amil itu bagian dari asnaf. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Jadi zakat itu untuk diantaranya adalah untuk amil. Nampaknya memang persoalan amil itu karena dia ada punya tanggung jawab besar, itu harus berdasarkan penunjukan yang sah dari pihak yang memang dia memegang tanggung jawab, yang dalam hal ini adalah pemerintah tentu saja. Dan panitia-panitia itu saya kira tidak mendapatkan itu, tidak mendapatkan tanggung jawab itu. Dan berbeda nanti antara panitia dengan amil. Kalau seseorang sudah menyerahkan zakatnya kepada amil, selesai tanggung jawab dia. Selesai tanggung jawab dia. Dengan arti kata, seandainya zakat itu hilang di tangan amil tadi, yang amil yang sah tadi, hilang zakat dicuri orang, dia tidak berkewajiban untuk menggantinya. Karena tugasnya sudah selesai. Dan amil itu adalah bagian dari asnaf yang berhak untuk menerima, dan dia adalah wakil dari orang-orang yang akan menerima zakat. Sementara kepanitiaan yang kita bentuk, mereka bukanlah sebagai wakil dari yang menerima zakat, tapi justru adalah wakil dari yang berzakat. Seandainya muzaki memberikan zakat kepada panitia yang dibentuk sementara tadi itu, diserahkannya zakat fitrahnya, tiba-tiba malamnya dicuri orang beras itu semuanya, ini yang berzakat ini wajib mengganti, wajib dia bayar kembali zakat itu, karena belum selesai tugasnya, karena wakil dia kehilangan. Jadi ada tanggung jawab, maka amil itu tanggung jawabnya luar biasa. Ketika zakat sampai ke tangan dia, muzaki lepas dari kewajiban. Tetapi panitia-panitia yang dibentuk nih, ketika sampai zakat di tangan dia, maka muzaki belum lepas tanggung jawabnya sebelum beras ini nanti sampai kepada fakir miskin atau yang berhak untuk menerimanya. Nah, oleh karena itu, sekedar sebagai panitia sementara seperti itu barangkali tidak bisa disebut sebagai amil untuk kemudian diberikan jatah zakatnya. Tetapi kalau seandainya ternyata dia adalah miskin, yang amil tadi adalah miskin, berarti dia berhak mendapatkan zakat karena dia miskinnya. Sebab dalam hadis dikatakan bahwa zakat fitrah itu fungsinya memang adalah tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa, dan tu'matan lil masakin, untuk memberi makan fakir miskin. Bolehkah dikasih upah? Boleh, karena dia bekerja, tapi tidak diambil dari zakatnya. Barangkali diambil dari, karena ini adalah kegiatan masjid, ya barangkali bisa diambil dari operasional masjid. Kita memang perlu sekali lagi untuk memuhasabah dalam persoalan ini agar kita tidak terjebak kepada kesalahan. Zakat fitrah itu sebuah ibadah
yang kita harus ikut panduan yang dilakukan dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar ibadah kita menjadi benar, maka kita harus membaca dan mengikuti panduan-panduan seperti tadi. Silahkan dibentuk panitia-panitianya, silahkan juga kalau mau dikasih upah atas kerja dia, tapi bukan dari zakatnya, dari yang lain. Seandainya memang dia adalah fakir miskin, bagian dari asnaf, maka dia berhak untuk mendapatkan, bukan karena kerjanya sebagai panitia, tapi karena dia sebagai fakir miskin. Jadi itulah bedanya itu nanti antara amil dengan panitia. Amil itu punya tanggung jawab besar. Dia adalah wakil dari orang-orang yang berhak menerima zakat. Karena dia asnaf yang 8, salah satu dari asnaf. Nah, itulah kita contohkan tadi. Seandainya zakat itu, uang zakat itu hilang di tangan amil, si muzakki tidak lagi berkewajiban untuk menggantinya karena tugasnya sudah selesai. Sementara kalau panitia-panitia zakat yang sementara itu yang ditunjuk barangkali oleh ketua masjid atau oleh masyarakat sebagai wakil dari muzakki, seandainya zakat tadi hilang di tangan dia, maka kewajiban muzakki tadi belum selesai, belum tuntas, berarti dia harus menggantinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya kira seperti itu. Wallahu alam. Zakat? Zakat fitrah bolehkah bayar pakai uang? Ini masalah fikih yang sudah lama diperbincangkan oleh para ulama. Dalam persoalan ini berbeda pandangan antara jumhurul ulama dengan Imam Abu Hanifah. 3 imam mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ketiga mazhab ini cenderung mengatakan tidak dengan uang. Tetapi yang agak luas dalam persoalan ini adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan boleh dengan menggunakan uang seharga atau senilai makanan pokok yang akan dibayarkan dalam zakat fitrah. Mereka punya argumentasi yang luar biasa. Dua-duanya punya argumentasi yang luar biasa. Jumhur ulama berpegang kepada apa yang menjadi kebiasaan pada masa Rasul dan juga pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Pada masa Rasul tidak ada satu catatan riwayat pun yang mengatakan bahwa mereka membayar zakatnya pakai uang. Semua pakai makanan pokok. Padahal uang pada masa itu banyak beredar. Ada dinar, ada dirham. Nah, kenapa tidak ada satupun catatan riwayat yang mengatakan bahwa mereka bayar pakai uang? Sehingga jumhur ulama 3 mazhab ini mengatakan jangan pakai uang, pakai makanan pokok. Berbeda halnya dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah memandang persoalan zakat fitrah bukan dari persoalan benda yang dizakatkan, tapi beliau memandang dari sisi maqasidu zakatil fitri. Beliau memandang dari sisi maqasid, tujuan dari zakat fitrah itu untuk apa? Abu Hanifah mengedepankan tujuan itu. Sehingga berdasarkan kepada sebuah hadis, tujuan dari pembayaran zakat fitrah itu adalah ugnuhum anis su'al zalikal yaum. Hindarkan mereka fakir miskin itu dari meminta-minta pada hari raya. Berarti memenuhi kebutuhan fakir dan miskin. Abu Hanifah memandang dari sisi ini. Dari sisi agar orang miskin di hari raya itu merasa bergembira, semua kebutuhan mereka terpenuhi. Dan untuk memenuhi kebutuhan itu bisa dengan makanan pokok, juga bisa dengan uang yang seharga dengan makanan pokok. Artinya ketika yang dibayarkan adalah uang, terpenuhi tidak kebutuhannya? Terpenuhi, berarti hadis tadi sudah terlaksana. Kalau diberikan makanan pokok terpenuhi tidak? Terpenuhi juga, maka berarti sudah terlaksana. Sehingga dia cenderung untuk mengatakan boleh dengan makanan pokok dan boleh juga dengan yang seharga, uang yang seharga dengan makanan pokok. 2 pandangan ini
itu terus berkembang sampai pada masa kita hari ini. Sampai pada masa kita pun masih ada dua pandangan itu. Kalau kita bawa kepada pandangan ulama-ulama kontemporer, banyak yang mendukung pendapatnya Abu Hanifah. Tapi ada juga yang ingin mempertahankan apa yang dikatakan oleh jumhurul ulama. Ada namanya Syekh Mustafa Zarqa yang dari Syria. Beliau mendukung betul apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Dan beliau menganalisa juga hadis-hadis yang ada tentang zakat fitrah itu bermacam-macam. Ada di antaranya kurma, ada di antaranya anggur kering, ada di antaranya juga al-akid. Akid itu susu kental. Ada berbagai macam benda dulu yang dijadikan bahan untuk membayarkan zakat fitrah pada masa dahulu, dan itu berdasarkan kepada riwayat yang ada. Jadi tidak hanya kurma saja. Kalau dulu kan memang adalah kurma sebagai makanan pokok. Kalau hari ini di Saudi sendiri makanan pokok juga sudah tidak kurma hari ini, karena mereka juga sudah makan nasi seperti kita. Jadi bukan lagi sebagai makanan pokoknya itu, tetapi sebagai buah makanan yang dihidangkan untuk tamu itu, apalagi kalau di kantor-kantor biasanya selalu ada kurma atau apa gitu kan. Nah, jadi dengan adanya perbedaan seperti itu, ya barangkali kita bisa mengatakan bahwa yang paling afdal tentu saja adalah dengan makanan pokok. Tetapi ketika ada yang membayarkan zakat fitrahnya dengan uang seharga makanan pokok, barangkali akan sulit bagi kita untuk mengatakan itu tidak sah, disebabkan oleh alasan-alasan yang juga sangat logis. Bahkan berbagai macam argumentasi juga yang disampaikan oleh ulama-ulama kontemporer yang mereka katakan terkait dengan persoalan uang. Fakir miskin hari ini cenderung kebutuhannya ada pada uang, karena untuk beras itu rata-rata mereka punya. Bahkan ada di antara fakir miskin yang mendapatkan jatah beras itu, kemudian dia jual kembali beras itu agar mendapatkan uang. Bahkan beras itu dijual dengan harga yang lebih murah daripada harga yang asalnya. Ada di antara mereka ketika dia diberikan zakat fitrah dalam bentuk beras, dia menjual kembali beras itu karena yang dibutuhkan sesungguhnya adalah uang. Ditambah dengan alasan mereka juga yang ulama-ulama kontemporer, banyak di antara makanan pokok yang pada wilayah-wilayah tertentu itu bukan bisa langsung dimakan seperti kurma. Kalau kurma bisa makan langsung, saat terima bisa makan langsung. Susu kental bisa langsung dimakan. Tetapi ada di antara makanan pokok yang dia tidak bisa langsung dimakan seperti itu. Memerlukan ada aksesoris yang lain. Kalau kayak beras umpamanya, dia perlu lauknya. Tidak ada orang yang hanya makan beras saja, makan nasi saja. Tapi perlu hal yang lain. Sehingga kalau seandainya mereka mendapatkan juga beras dan mendapatkan juga uang, maka itu akan lebih terpenuhi zakatnya itu. Jadi bagus juga zakat fitrah itu dilebihkan sedikit. Lebihnya tidak dalam bentuk beras, tapi lebihnya dalam bentuk uang. Berikanlah umpamanya zakat fitrah dalam bentuk berasnya, tapi sisipkan sedikit uang sebagai tambahan biar dia bisa membeli sesuatu untuk menemani beras yang akan dia masak. Jadi saya kira persoalannya seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk tetap istiqamah berada di atas sunnah Rasulnya, memberikan kita semangat untuk beramal soleh, mengisi waktu-waktu Ramadan kita, mengejar keampunan Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.